yang sudah suka mengundang tausiah kan begitu di pengajian mereka. Kira-kira keadilan apa yang kita bisa dapatkan dari model jaksa-jaksa yang seperti ini? Suara Tapian Channel, saat ini kami berkesempatan berbincang-bincang dengan Kamarudin Simanjuntak SH, pengacara Muhammad Kece. Kita akan dengar penjelasan dari beliau. Kami dengar juga bahwa sidang atau perkara dari Muhammad Kece dipindahkan bukan di Jakarta tapi bahkan ke Ciamis. Nanti terangnya akan kita gali dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat siang Bang Kamarudin. Selamat siang juga teman-teman dari Suara Tapian Channel. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Ya. Salam. Ya. Gimana? Kelihatan ini Abang banyak sekarang ini ya di media sosial dibicarakan. Iya. Termasuk menangani Muhammad Kece ini. Baik. Abang Ya. sudah begitu berjeri lelah untuk menangani perkara ini. Kami dengar justru bukan di Jakarta sidangnya. Bisa diceritakan, Pak? Betul. Jadi seperti saya sebutkan berulang-ulang ya, di berbagai media cetak elektronik termasuk televisi dan YouTube, bahwa kasus klien kami Haji Muhammad Kosman alias MKC alias MKC alias Cornelius sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena hampir semua orang yang terlibat dalam kasus ini, kecuali penasihat hukumnya, memiliki hati yang sangat benci. Jadi hatinya sangat benci kepada kasus ini, khususnya kepada klien kami. Mulai dari pelapor, kemudian penyidik Cyber Polri, kemudian jaksa peneliti bertas atau jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Saking bencinya mereka, hatinya dirasuki kebencian, sehingga tindakan mereka menjadi tidak terukur secara hukum. Pertama-tama kasus ini dilaporkan tanggal 21 Agustus atas perbuatan tanggal 20 Agustus. Jadi tidak ada 24 jam perbuatan itu dilakukan, langsung dilapor. Jadi beliau main YouTube 20 Agustus, dilapor 21 Agustus 2021. Kemudian saksi dimintai keterangan pertama kali, yaitu saksi pelapor, tanggal 22 Agustus 2021. Kemudian hari itu juga langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktur Cyber Polri. Direkturnya itu berpangkat bintang 1 lah itu, Jenderal Brigjen. Tanpa melakukan prosedur-prosedur yang diatur dalam KUHP. Misalnya, apa sih yang diatur oleh KUHP kan begitu ya? Melakukan perbuatan melengkapi administrasi penyidikan misalnya. Itu wajib, no? Misalnya direktur menerima laporan polisi, kemudian membuat pelimpahan berkas misalnya ke subdit mana, karena di sana ada beberapa subdit, tuh ada subdit 1, subdit 2 yang akan menangani perkara itu. Itu butuh waktu 1-2 hari biasanya sejak dilaporkan dari SPKT Bareskrim Polri. Kemudian setelah terjadi pelimpahan, maka kasubdit ini yang mendapat penugasan atau mendapatkan surat perintah akan mengeluarkan administrasi lagi, namanya Mindik, administrasi penyidikan. Misalnya kapan akan memanggil pelapor, kapan akan memanggil saksi untuk dimintai keterangan, toh kan gitu. Kemudian akan mengumpulkan atau menyita barang bukti, misalnya rekaman elektronik,
dan seterusnya. Nah, kemudian setelah lengkap ini dikumpulkan keterangan dari saksi termasuk barang buktinya yang diduga sebagai hasil tindak pidana, maka dilakukanlah gelar. Namanya gelar perkara. Itu butuh waktu lagi beberapa hari lagi. Misalnya tadi memanggil saksi kurang lebih 3 hari. Secepat-cepatnya ya. Nah, memanggil itu pakai surat. Surat ini harus diajukan oleh penyidik kepada Kanit, Kanit kepada Kasubdit, Kasubdit kepada Dir. Karena harus ada beberapa paraf di situ. Mulai paraf Kanit, Kasubdit sama Dir. Dir ini bisa diwakili oleh Wadir. Wadir itu kombes. Kemudian setelah lengkap semuanya ini, barulah gelar perkara. Gelar perkara untuk peningkatan status. Apakah tindak pidananya ada atau tidak? Jika ada, maka ditingkatkanlah statusnya menjadi tersangka. Tapi bisa juga sebelum ditingkatkan tersangka, dilidik dulu, dipanggil lagi terlapor sebagai saksi. Misalnya dipanggil dia, diberikan hak kepada dia untuk menjelaskan apa maksud dan tujuannya. Kenapa dia harus diberikan waktu? Karena tindak pidana itu adalah kejahatan. Kejahatan itu ukurannya dari niat dan perbuatan. Kalau perbuatan saja belum tentu jahat. Tapi kalau ada niat jahat atau disebut dengan istilah pidana mens rea atau evil minds, pikiran setan gitu ya, disertai dengan perbuatan, itulah tindak pidana murni. Jadi niatnya untuk melakukan kejahatan ada atau mens rea-nya, kemudian ada perbuatannya. Karena perbuatan saja tanpa niat jahat belum tentu itu tindak pidana. Dalam arti kesengajaan. Bisa juga karena kealpaan. Misalnya orang naik sepeda motor atau kendaraan mobil misalnya, kecelakaan. Misalnya ada orang melintas berlari dengan cepat sehingga dia tidak terhindar untuk merem atau direm tapi tetap kena sehingga orang lain kan luka-luka atau celaka kan gitu ya, baik ringan atau berat. Itu juga tindak pidana, tapi itu bukan kejahatan, itu pelanggaran, masuk kategori pelanggaran. Nah, karena kenapa? Karena orang ini tidak ada niat untuk melukai atau tidak ada niat untuk menjahati orang korban itu, tapi terjadi begitu saja di luar kendali, di luar keinginan. Pelanggaran itu ya. Nah, masuk kategori pelanggaran seperti misalnya pelanggaran lalu lintas, lampu merah. Misalnya dia tadinya hijau, tiba-tiba merah, kan seringkali lampu merah atau traffic light kan begitu ya. Tahu-tahu dia lewat terus karena nggak keburu lagi mengerem. Nah, itu kategori pelanggaran. Atau misalnya hijau mengarah ke kuning, yang bersangkutan pikir masih sempat lah kan gitu kan, tanggung ngerem kan gitu ya. Mungkin karena tadinya kencang juga sehingga dia tidak ngerem, maka ada polisi yang lihat, oh kamu sudah kuning kok masih lewat, kuning itu kan siap-siap berhenti ya, gitu. Nah, itu kategori pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Atau pelanggaran marka jalan, itu bukan kejahatan, itu masuk pidana tapi pelanggaran. Jadi pidana itu dibagi 3, ketentuan umum atau penjelasan umum, kejahatan dan pelanggaran. Ada 3 buku dia. Buku pertama ketentuan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Nah, maka kalau dilakukan penyelidikan dalam kasus MKC, MKC akan menjelaskan apa maksud tujuannya membuat video YouTube itu yang di tanggal 20 Agustus 2021. Seperti halnya ketika saya tanya kepada MKC atau klien kami, beliau mengatakan karena Abdul Somad mengatakan di videonya beliau atau di ceramah beliau atau di tausiah beliau mengatakan begini, Bapak Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir memanggil haleluya, haleluya. Begitulah penjelasan Abdul Somad tentang jin kafir yang ada di salib menurut ukuran Abdul Somad. Maka
MKC sebagai seorang yang muslim yang baik menurut saya, yang tidak hanya beriman bahwa Isa atau Yesus itu hanya sebagai nabi dan utusan, tapi dia percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia keberatan. Tidak benar yang disalib itu adalah jin kafir, tetapi yang disalib itu 2021 tahun adalah Jesus Christ atau Yesus Kristus. Maka dia keberatan dengan mengatakan tidak demikian, bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus, sedangkan jin itu bukan disalib tetapi adalah di surat 72 Al-Jin 19. Artinya klien Pak Kamarudin hanya menjelaskan bahwa apa yang disampaikan menjelaskan atau semacam hak jawab. Ya. Kalau dalam dunia pers, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ada namanya Undang-Undang Pers Nomor 40 kalau nggak salah ya. Di sana ada diatur hak jawab dan hak koreksi. Ketika ada pemberitaan di berbagai media cetak elektronik termasuk YouTube misalnya, yang merugikan kepentingan korban misalnya, dalam hal ini MKC merasa korban, dia boleh menjawab. Namanya disebut hak jawab. Ya. Kemudian media yang sudah terlanjur mengumumkan tanpa cover both side atau tanpa klarifikasi, maka dia punya hak namanya hak koreksi. Ya. Kalau tidak dikoreksi, maka atas peristiwa ini boleh dilaporkan ke Dewan Pers. Kalau yang mengumumkannya itu pers atau jurnalis, sesuai kode etik jurnalis. Maka bila Dewan Pers mengatakan, you harus membuat hak jawab, tetapi tidak dibuat, maka boleh dilaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Nah, dalam kasus MKC ini, dia membuat hak jawab seperti itu adalah untuk Bapak Abdul Somad dan atau fansnya atau followersnya. Tetapi justru itu dia ditersangkakan atau Justru itu dia langsung dilaporkan tanggal 21 dengan nomor cantik nomor 500. Artinya sudah ada dugaan kerjasama di sini dengan petinggi-petinggi Mabes dengan diduga dari istana. Kemudian tanggal 22 langsung tersangka. Hanya dalam 1 kali 24 jam. Ini tidak mungkin. Karena saya sudah belasan tahun jadi lawyer atau jadi penasihat hukum atau advokat. Belum pernah laporan saya secepat itu. Bahkan ukuran Irwasum Polri, ada sahabat saya Irwasum Polri itu bintang 3 di pundaknya, mengatakan 3 bulan saja itu masih wajar lidik. Lidik itu artinya masih menyelidiki apakah terjadi tindak pidana atau bukan. Nah ini bagaimana ini 24 jam. Lapor 21, 22 sudah tersangka. Kemudian 24 sudah penculikan. Ya. Kenapa saya katakan penculikan? Karena tidak disertai surat perintah penangkapan, namanya Sprintkap. Jadi boleh misalnya menangkap orang, tapi harus disertai surat penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, memang tidak perlu pakai surat. Tertangkap tangan itu sama dengan bahasa awam itu tertangkap basah. Misalnya lagi, mohon maaf, berselingkuh. Ya. Misalnya lagi kedapatan membongkar rumah atau mencuri, atau sedang kedapatan menganiaya atau membunuh misalnya, langsung ditangkap oleh masyarakat, tapi segera diserahkan ke kepolisian atau yang nangkap polisi misalnya, itu boleh tanpa surat karena tertangkap tangan. Sedangkan ini kan bukan peristiwa tertangkap tangan, ini kan peristiwa laporan model B. Ada yang melaporkan, kemudian ditindaklanjuti laporan, tapi menculik tanggal 24 di Bali. Video ini atau YouTube ini diupload di Bali, dilakukan di Bali, Ya. diculik atau ditangkap di Bali. Baru sehari kemudian tanggal 25 dia dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan di Mapolda Bali atau di markas besar kepolisian daerah Bali, pasca selesai di BAP, barulah dikeluarkan surat perintah penangkapan. Jadi diculik dulu dan dimintai keterangan dulu, baru dikeluarkan Sprintkap. Kemudian diberikan sekaligus surat perintah penahanan terhitung tanggal 25 Agustus 2021, 20 hari ke depan.
Artinya sampai tanggal 15 September kurang lebih ya, kalau atau 14 kalau 20 hari. Nah, kemudian tindakan daripada penyidik ini dari Cyber Polri ini juga ilegal dalam hal pengumpulan saksi dan barang bukti. Jadi mereka pada malam tanggal 24 itu membongkar rumah karena tidak punya kuncinya, tanpa surat perintah dari pengadilan atau penetapan pengadilan. Ya. Kalau membongkar rumah itu kan kejahatan. Tapi kalau disertai izin dari pengadilan, itu secara undang-undang, secara hukum. Kemudian setelah dibongkar atau dirusak rumah ini, mengambil barang-barang dari rumah yang tidak berpenghuni ini. Itu kalau berdasarkan izin pengadilan, itu boleh. Itu bukan kejahatan. Tapi karena mengambil barang-barang itu tanpa izin ketua pengadilan, tanpa diketahui RT RW, tanpa diketahui oleh pejabat pemerintah setempat, misalnya katakanlah lurah atau pecalang di sana tidak ada, maka ini kejahatan. Karena perampok juga melakukan perbuatan yang sama seperti itu, tanpa izin ketua pengadilan, tanpa izin yang punya, kan gitu. Nah, inilah disebut dengan mengumpulkan barang bukti dengan melakukan kejahatan. Jadi ilegal. Mengumpulkan bukti itu harus secara hukum supaya ada perbuatan atau perbedaan perbuatan penjahat dan penegak hukum. Karena kalau perbuatan penjahat dan penegak hukum sama, lalu di mana makna negara hukum, kan begitu? Harus ada perbedaan treatment. Kalau penjahat misalnya membunuh dengan senjatanya atau dengan pisaunya, polisi juga membunuh misalnya, lalu di mana bedanya? Tapi kalau sudah diadili, dinyatakan bersalah dan hukumannya hukuman mati, dan sudah ingkrah sampai misalnya putusan terakhir, apakah itu luar negeri, banding atau kasasi, intinya ingkrah van gewisde atau mempunyai kekuatan hukum tetap, baru disuruh ditembak oleh algojo, misalnya algojonya itu polisi atau brimob misalnya, biasanya ditembak gitu kan, itu bukan kejahatan karena perintah undang-undang. Tapi kalau orang mengaku misalnya seorang penegak hukum, tanpa diadili langsung main eksekusi, main tembak, langsung mati, itu penjahat. Kecuali misalnya ketika dia menegakkan hukum, ada perlawanan yang sangat serius dan membahayakan nyawa daripada penegak hukum itu, boleh dia melumpuhkan, bukan membunuh. Melumpuhkan itu menembak lutut ke bawah atau paha ke bawah, menembak betisnya atau kakinya kalau sedapat mungkin. Bagaimana supaya dia lumpuh dan bisa diseret ke pengadilan. Itu pun harus disehatkan dulu ke rumah sakit. Klien Anda ini tidak melakukan begitu ya? Sedangkan klien saya ini, ketika didatangi rumahnya, dia tidak sedang di rumah. Dia sedang di sawah. Nah, kemudian dibongkar rumahnya, diambil semua barang-barangnya, antara lain songkok, laptop, handphone, semuanya. Kemudian bukan hanya klien saya Muhammad KC yang mengalami itu, bukan hanya dia menjadi korban, tetangga-tetangganya juga dimasuki juga secara paksa, diintimidasi, diambil handphonenya, kemudian dipotret semua isi ruangannya, digeledah tanpa izin ketua pengadilan negeri Badung Bali. Jadi namanya wilayah jurisdiksi Badung Bali. Jadi ada satu kabupaten namanya Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Nah, kejadiannya di sana. Jadi handphone semua diambil, ruangan dipotret, kamar mandi dipotret, kamar tidur dipotret, terus badannya digeledah. Handphonenya tetangga-tetangga rumah ini diambil. Lalu mereka diseret ke satu warung. Diseret begitu, dipermalukan. Tetangga-tetangga MKC ini karena dicurigai tetangga ini meloloskan MKC ke luar kota. Padahal tetangga ini sedang mengirim anaknya pergi kuliah ke luar kota, ke Brawijaya, Jawa Timur. Jadi karena tetangga mengantarkan anaknya malam itu, nah si polisi-polisi atau penyidik ini curiga, wah ini pasti menyembunyikan atau meloloskan MKC. Maka rumah mereka digeledah, handphonenya diperiksa. Padahal belum lama ini ada seorang polisi favorit masyarakat, kalau pernah dengar Ambarita, itu polisi yang sangat hebat di Jakarta Timur.
karena dia melihat isi handphone masyarakat tanpa izin dari pengadilan, dia mendapatkan apa namanya itu semacam sanksi informasinya begitu. Mudah-mudahan saya salah kan gitu ya, tapi saya dengar begitu bacaannya kan begitu di media-media toh. Nah, artinya tidak boleh memeriksa hak keperdataan orang lain tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, itulah negara hukum. Tapi kalau boleh main rampas saja, main pukul saja, main baca aja atau menggeledah isi rumah orang, ini bukan negara hukum, ini negara kekuasaan. Artinya jadi negara kekuasaan dengan negara hukum itu di situ perbedaannya. Kalau negara kekuasaan mengedepankan kuasa atau power disebut dengan Matstat. Kalau negara hukum atau Rechtsstaat itu mengedepankan prosedur hukum. Di mana diatur prosedur itu? Itulah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, acaranya diatur dalam KUHP itu. Kira-kira begitu. Begini loh proses menegakkan hukum material. Apa sih hukum material? Hukum material itu adalah hukum yang bisa dipakai untuk menjerat seseorang. Misalnya, diduga melanggar pasal 156, junto 156A, huruf A misalnya. Atau diduga melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 Undang-Undang ITE misalnya. Ini material. Tapi ketika diduga dilanggar atau disangka melanggar undang-undang ini, ada proses acara yang harus dipenuhi penyidik. Bukan main gebuk atau main bongkar rumah, bukan. Ada dulu laporan. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat, namanya laporan B. Kalau laporannya oleh polisi, laporannya model A. Kalau laporan model C itu untuk tujuan mengganti surat-surat atau untuk mengurus surat-surat, misalnya sertifikatnya hilang, STNK-nya hilang dan sebagainya, untuk mengurus kembali atau untuk mengurus asuransi misalnya, itu laporan model C. Jadi ada model A oleh kepolisian, model B oleh masyarakat, model C untuk mengurus surat-surat misalnya yang hilang gitu loh. Jadi itu proses. Nah, setelah dilapor, diberkaskan, ada pelimpahan berkas, ada proses pelengkapan administrasi penyidikan, ada pemanggilan pelapor, ada pemanggilan saksi, ada pemanggilan terlapor, ada pengumpulan barang bukti secara yang sah. Inilah negara hukum. Tapi kalau dia mengabaikan hukum acara, ini negara kekuasaan. Nah, kita mencegah negara Indonesia menjadi negara kekuasaan. Nah, kemudian yang lebih jahat lagi dari para penyidik ini adalah begitu dia dimintai keterangan di Polda Bali, dibawa dia tanggal 25 sore itu atau malam itu ke Jakarta, ke pesawat. Baru dimasukkan ke Cyber Polri, yaitu di lantai 15 gedung Barreskrim Polri. Di sana sudah menunggu advokat. Dari tanggal 25 sebelum Anda ya? Sebelum saya, sebelum MKC nyampe di Barreskrim Polri. Sudah menunggu di sana. Malam itu 2 orang, besoknya 15 orang. Malam itu informasinya Martin dan rekannya. Besoknya rekan Sandi dan rekan-rekannya. Jadi ada 15 orang tanggal 26. Akan tetapi penyidik ini berbohong dengan mengatakan MKC tidak bisa ditemui. Waktu itu saya belum terlibat. Kenapa tidak bisa ditemui? Karena informasinya MKC ini terpapar COVID-19. Jadi apapun bisa dilanggar dengan alasan COVID, kurang lebih begitulah. Tetapi prakteknya MKC ini tanggal 25 lagi dimintai di keterangan di kamar sebelah tanpa penasihat hukum. Jadi di Bali tanpa penasihat hukum, di Cyber Polri juga tanpa penasihat hukum. Padahal Pendeta Yusuf Manubulu bersama-sama dengan istri MKC dan anaknya sudah menunjuk 15 orang penasihat hukum atau advokat untuk mendampingi MKC. Kenapa harus didampingi? Karena pasal yang diancamkan kepadanya adalah pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Tepatnya 6 tahun. Yaitu 156, 156A KUH pidana, junto 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Itulah pasal yang dilaporkan. Kemudian tanggal 26 dibohongi lagi. Ya, sebentar lagi boleh bertemu ya.
jam 1 katanya. Maka 15 orang advokat ini menunggu lantai 15. Tetapi tidak bisa dipertemukan. Rupanya dini hari tanggal 26 sekitar jam 1 jam 3 dianiaya atau disiksa. Itulah yang heboh itu Bang. Ya, disiksa itu saya yang bongkar itu. Nah, disiksa oleh polisi. Jadi penyidik Cyber Polri ini bekerja sama dengan Rutan, bekerja sama dengan Laskar Swasta, Panglima Laskar Swasta, untuk menyiksa malam itu dengan habis diperiksa di Cyber lantai 15, diperiksa lagi di Rutan di basement 1. Kalau di lantai 15 yang memeriksa Polri, yang di basement itu yang memeriksa polisi agama. Siapa namamu? Siapa nama Tuhanmu? Apa agamamu? Dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan kalau di lantai basement 1. Jadi polisi agama. Polisi agama. Itulah perbuatan polisi agama atas persetujuan penyidik dan kepala rutan. Diduga begitu atas persetujuannya. Kenapa saya bilang atas persetujuannya? Karena itu selesai pemeriksaan tengah malam, dimasukkan dia ke Cyber, sudah ditunggu di sana oleh tahanan-tahanan yang di Cyber Polri. Dan kepala rutan maupun anak buahnya sudah pergi meninggalkan rutan itu. Dan itu sesuai dengan perkataan para pelaku. Ketika MKC disiksa dan menjerit-jerit, dipaksa makan peses, ditutup matanya, dia berteriak minta tolong supaya penyidik atau penjaga rutan datang menolong. Tetapi penyidik dan penjaga rutan tidak ada malam itu. Maka Panglima Laskar Swasta bersama-sama dengan Inspektur Jenderal NB mengatakan percuma kau teriak, karena malam ini petugas kepolisian diliburkan. Maka setiap sel terbuka. Artinya ini seperti dikondisikan dong. Sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Dikondisikan. Betul, dikondisikan. Jadi setiap orang dari tahanan keluar. Ada yang berperan menonton, ada yang berperan memukuli dan menyiksa, menginjak, memukul, meninju, macam-macam, menutup mata, memaksa makan peses. Dan dia hanya bisa berteriak-teriak tapi tanpa ada yang mendengar teriakan. Namun terekam dengan sangat baik oleh CCTV. Pelakunya itu semua terekam. Mereka tidak sadar itu. Sadar karena mereka sadar itu terekam, tapi mereka merasa adalah bagian daripada kepolisian, Mabes Polri. Kalau mereka tidak disuruh, pasti dia, wah ini kan terekam, kan mereka sudah lama di situ, udah lama di situ ada CCTV toh. Tapi karena mereka merasa aman, ini boleh disiksa, ini adalah ibaratnya apa itu kalau kita main tinju-tinju itu samsat ya. Nah, ini adalah samsat itu, jadi biarpun dia terekam video, mereka tidak ada takutnya, karena mereka bagian daripada penyidik yang melakukan penyiksaan, kan begitu. Nah, disiksa jam 1, siksa lagi. Kemudian dipaksa makan peses yang sudah dipersiapkan oleh diduga Jenderal NB. Nah, kemudian dia kelelahan, tertidur. Sebelum ke sana, kunci selnya diganti. Sebelumnya, harusnya kunci 11 adalah untuk sel 11, tapi kunci 11 menjadi kunci untuk 14. 14 ditukarkan ke 11 gitu maksudnya. Jadi sudah ada perbuatan yang terukur dan sistematis oleh mereka. Apa dibuat begitu? Supaya bisa dibuka. Oh. Gitu loh. Jadi ada keterlibatan di sana RT itu semacam orang yang dituakan di situ untuk mengurusi kunci-kunci dan sebagainya. Nah, kemudian sorenya jam 3, advokat semua 15 orang di lantai 15 menungguin kapan kira-kira bisa mendampingi. Lalu dipanggil lagi nih oleh penyidik. Dipanggil untuk dibon katanya. Begitu keluar dari ruangannya, dipukuli lagi, disiksa lagi oleh Jenderal NB. Jadi penyidiknya atau suruhan penyidiknya berperan mengeluarkan, kemudian mensuguhkan ke Irjen Pol. Ya. Jadi ketika dia mau lewat begini, dicegat oleh penyidik atau suruhannya. Kamu menghadap jenderal dulu, kira-kira begitu. Maka si jenderal siksa lagi. Siksa tangan kanan, tangan kiri, tendang kan gitu, atau di apa itu semacam ditarik atau dicubit gitu loh, keras gitu loh, di bawah keteknya itu. Itu terekam dengan video. Nah, masa dia Jenderal Polri
tidak tahu di situ ada CCTV kan tak mungkin. Dia bintang 2 loh, masa dia bintang 2 tidak sadar bahwa di situ ada CCTV? Dia sadar, tapi karena mereka merasa aman, mereka bagian daripada penyidik, sehingga mereka menganggap itu tidak apa-apa. Karena yang membuat itu jadi apa-apa kan saya. Saya memperkarakan, tidak terima kan gitu. Ya. Maka dalam keadaan berdarah-darah, MKC ini disuguhi surat yang sudah ditulis beberapa rangkap, termasuk ditempeli meterai 10.000. Maka disuruh tanda tangan bahwa MKC meminta maaf kepada yang memukuli. Oh, Coba bayangkan. dibalikan ya. Harusnya kan yang memukuli yang minta maaf. Tapi ini di konsep MKC memukuli, berterima kasih kepada yang memukuli dan menyatakan meminta maaf. Maka dalam keadaan mau dibunuh, dia maupun keluarga, istri dan pihak penasihat hukumnya yang 15 orang ini, maka daripada dibunuh anak istri dan atau penasihat hukumnya, maka MKC tanda tangan. Karena sudah disiapkan surat, kertas bermeterai, kemudian tulisan yang sudah tinggal ditanda tangan. Ditanda tanganlah itu. Nah, kemudian itu saya gugurkan. Ketika saya menjadi penasihat hukumnya, saya gugurkan. Dengan saya kirim surat Kapolri, Kabarreskrim, Dircyber Polri, dan Dirtipidum, saya tidak terima itu. Itu tidak boleh. Ini merongrong wibawa Polri. Ini harus dipecat orangnya, harus diberhentikan dengan tidak hormat. Harus diusut itu. Itulah makanya kurang lebih 5-8 orang pelaku sudah tersangka Kepolisian. oleh Dirtipidum. Saya pasang badan itu. Itu tanggal 16. Yang memukul itu ya. Yang memukuli Jenderal LB sudah tersangka dan kawan-kawan dan sama yang lain-lainnya itu. Nah, kemudian bubarlah advokat yang 15 orang ini. Karena 20 hari mereka tidak pernah berhasil bertemu dengan MKC. Katanya karena surat kuasa belum ditandatangan. Surat kuasa sudah ditandatangan oleh istri MKC. Ya. Tetapi mereka tidak menggugat pra peradilan. Karena mereka percaya bahwa MKC benar-benar kena COVID. Karena penyidik cyber ini selalu menginformasikan belum bisa ditemui. Karena alasan COVID. Tetapi MKC terus diminta keterangan oleh penyidik. Jadi yang 15 orang tidak boleh ketemu, tapi penyidik ketemu. Lalu penyidik menunjuk polisi menjadi penasihat hukumnya, atau menunjuk anggota Polri menjadi penasihat hukum MKC dalam pemeriksaan lanjutan. Jadi yang mendampingi MKC bukan advokat Persi Keluarga atau Persi Pendeta Yusuf Manubulu, tapi adalah anggota Polri atau mengaku anggota Polri. Padahal menurut pasal 54-55 KUHP adalah hak tersangka memilih atau menunjuk sendiri penasihat hukumnya, bukan atas tunjukan atau paksaan dari Polri. Tetapi karena selalu diancam akan dipersulit dan sebagainya, maka pakailah penasihat hukum anggota Polri, maka anggota Polri lah yang mendampingi. Ya. Itu makanya ketika saya ketemu dengan anggota Polri ini, saya tanya, apa yang Anda sudah lakukan? Apakah sudah dilapor polisi? Mana tanda bukti lapornya? Apakah sudah dipisum? Mana tanda pisumnya? Maka ini harus dilaporkan kepada Polri ini. Tidak bisa kita terima. Nah, gara-gara saya bilang harus dilaporkan pelaku ini, maka anggota Polri dan temannya ini mengatakan, kami tidak mau berbenturan dengan Polri. Dan mereka mundur? Mereka pun mundur 4 jam kemudian. Jadi malam harinya saya terakhir tanggal 15, 16, mereka mundur 16 pagi. Karena tidak mau berbenturan dengan Polri. Padahal yang saya bilang, kita laporkan pelaku kejahatan itu tanpa memandang apapun pangkat dan jabatannya, apapun pekerjaannya atau profesinya. Bahwa dia kebetulan anggota Polri itu persoalan lain. Tapi hukum harus ditegakkan. Karena asas hukum itu kan fiat justisia ruat caelum, kan gitu. Sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan, kata orang Amerika. Di Indonesia hukum harus ditegakkan. Tapi kok baru anggota Polri pelakunya kok jadi hukum tidak ditegakkan? Ini kan nggak boleh dong. Mau anggota Polri, anggota jaksa, anggota manapun dia, hukum harus ditegakkan. Karena setiap orang harus sama di hadapan hukum. Itulah disebut dengan equality before the law. Dan hak setiap orang harus sama di hadapan hukum. Apakah Anda politisi atau bukan politisi, petani atau nelayan,
haknya sama di hadapan hukum. Nah, itulah yang sedang kita perjuangkan saat ini. Masalahnya sekarang oknum polisi apa lembaga? Saya tidak mau menyebut oknum. Yang jelas identitasnya polisi, Polri. Oke. Di KTP-nya tidak ada oknum. Tadi Anda kan Di KTP-nya itu anggota Polri, kan begitu. sudah sebut pemberkasan terus berjalan, walau ada sebutan tadi dalam tanda kutip bahwa disebut dia kena COVID, tapi proses pemberkasan dia inilah polisi atau penyidik menyebar hoax. Kalau masyarakat menyebar hoax kan ditangkap, dijadikan tersangka. Nah, saya menuntut sekarang kepada Kapolri dan Kabar Reskrim Polri supaya penyidik cyber Polri ini ditangkap juga karena menyebar hoax, yaitu menyebarkan informasi bohong yang tidak benar dengan mengatakan MKC terkena COVID atau terpapar COVID. Padahal sampai detik ini belum ada ditunjukkan kepada saya hasil PCR atau rapid antigen yang menyatakan MKC terpapar COVID. Siapa yang dirugikan? Ya MKC dan keluarga dan penasihat hukumnya yang 15 orang itu. Karena yang 15 orang itu percaya kepada penyidik bahwa MKC terpapar COVID, kan begitu. Oke, sebagai pengacara Anda sudah dampingi Muhammad Kece mengawal perkara ini. Proses tadi kan sudah dilakukan di polisian, walau banyak bolong-bolong tadi dijelaskan. Ini perkara ini sudah di mana? Apakah sudah memang sampai ke kejaksaan atau? Jadi perkara ini sesuai laporan polisi yang dilaporkan kepadanya harusnya sudah selesai. Ya. Artinya harusnya MKC lepas demi hukum per tanggal Oktober. Karena kan masa penahanan sesuai pasal 24 KUHP itu pertama 20 hari. Ya. Diperpanjang 40 hari. Ya. Karena ancamannya 6 tahun paling tinggi, maka masa penahanan hanya boleh 60 hari. Maka tanggal 25 tambah 20 berarti kan tanggal 14-15 September. Ya. Tambah lagi 40 hari berarti kan kurang lebih tanggal 24-25 Oktober, ya, dia sudah harus lepas. Namun penyidik ini nakal bersama-sama dengan peneliti berkas dalam Jaksa Agung menambah pasal yang tidak dilaporkan, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, yaitu pasal tentang menyebarkan kebohongan atau dusta. Yang ancamannya 10 tahun. Sehingga ketika kita minta dilepaskan ini, MKC, lepas demi hukum namanya, mereka tidak mau menjawab, tapi menambahkan surat perintah perpanjangan penahanan. Tapi kita menolak. Lalu kita memilih pra-peradilan. Maka resmi pra-peradilan kita sudah masuk awal bulan November. Tepatnya tanggal 4 November 2021 sudah saya daftar di Pengadilan Negeri Selatan. Hanya saja di Pengadilan Negeri Selatan ini ada juga keanehan. Keanehannya begini atau kejanggalannya. Pra-peradilan itu sebetulnya perkara cepat yang sudah harus putus 1 minggu sejak daftarkan. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri Selatan membuat persidangannya mundur 3 minggu. Baru mulai sidang besok tanggal 22 hari Senin. Ini yang lagi kita merasakan kejanggalan. Kenapa ini sidang terlalu lama baru dimulai, sedangkan kita daftar perkara perdata saja ke pengadilan umumnya itu seminggu 2 minggu udah sidang, paling lambat 2 minggu. Ini perkara pra-peradilan 3 minggu pun belum. Harusnya perkara ini perkara cepat, justru 3 minggu belum sidang. Sedangkan perkara biasa 2 minggu sudah sidang, kan begitu. Ada yang seminggu, tergantung kalau di satu wilayah, ada yang 2 minggu paling lama biasanya. Ini kok 3 minggu belum sidang, kan gitu. Nah, makanya saya sebutnya di perkara kebencian. Jadi semua orang yang mengetahui perkara MKC ini benci sesuai pasalnya, pasal kebencian. Atau mungkin juga dipengaruhi oleh penyidik cyber Polri maupun Jaksa Agung sehingga ada kebencian, kan gitu. Tapi tidak lazim. Kenapa perkara perdata, perkara biasa 2 minggu sudah sidang, sedangkan perkara pra-peradilan harusnya perkara cepat diputus belum sidang-sidang. Ada apa itu ya? Gitulah. Jadi Tuhan yang tahu itu. Saya hanya bisa memaparkan fakta-faktanya, sebab dan musababnya itu hanya Tuhan yang tahu.
Lalu Nah. kami dengar ada pindah sidang Baik. ke Ciamis itu. Apa Jadi setelah kelanjutan ini? Setelah ini berkali-kali keluarga mau besuk MKC, penyidik selalu berbohong dengan mengatakan kami keluar kota. Gitu ya. Karena disebut penyidik keluar kota dari Siber Polri, kebetulan ada pemeriksaan dari Dirtipidum sebagai korban, maka kami memohon kepada Dirtipidum. Sudah setuju surat kami. Memohon supaya diobati. Ya. Karena baik Siber Polri maupun Pidum belum pernah memenuhi isi surat itu, kecuali hanya rekomendasi obat-obat yang saya rekomendasikan karena saya juga mengelola rumah sakit dan klinik. Jadi sebagai legalnya, jadi saya mengerti juga tentang obat-obatan sebagian besar gitu ya. Maka saya rekomendasikan karena sakit gula, sakit apa namanya itu, mah gitu ya. Kemudian ada sakit karena akibat siksaan itu, selain dia penyandang disabilitas, maka saya rekomendasikan jenis-jenis. Ada fisiknya yang apa namanya? Ada ya. Ya. Bermasalah karena ada. itu ya. Ada. Jadi kemudian maka obat-obatan yang saya rekomendasikan itu di informasinya dia approve atau diterima oleh dokter yang di Rutan Mabes Polri. Kebetulan saya kenal juga beliau. Nah, kemudian suatu saat saya bawalah dokter teman saya, teman kita juga, rekan juga terkenal itu dari grup kita, Dokter Purwanto. Saya bawa disertai surat, disertai dasar hukum yaitu pasal 58 KUHP, supaya MKC ini boleh dikunjungi oleh dokter keluarga, dalam hal ini Dokter Purwanto. Tetapi terjadi dualisme perwira. Perwira reguler yang lebih senior sudah menyiapkan tempat pemeriksaan oleh dokter di ruang penyidikan yang pemeriksaan yang kecil. Perwira Akpol dengan pangkat yang sama tidak menyetujui. Perwira reguler, masuk reguler itu masih non Akpol, tapi sudah perwira juga, setuju, bahkan mempersilahkan. Perwira Akpol ini mengatakan belum ada izin pimpinan. Ya. Nah, perwira reguler jadi memilih menutup mulut, tidak komen lagi. Karena biasanya begitu, Akpol ini lebih dekat dengan pimpinan karena mereka itu kan disiapkan jadi pemimpin kan begitu. Maka ketika saya tanya, mengapa menjadi tidak bisa? Padahal tadi pagi sudah dia CC, surat udah kita siapkan. Ini di depan dokternya nih. Ngamuk-ngamuk gitu, perwira Akpol sampai lempar apa itu? Lempar ballpoint apa kacamata saya nggak paham, dilempar ke ubin, emosi-emosi. Kemudian setelah emosi minta maaf sampai 3 kali, kemudian minta maaf lagi di luar sampai 5 kali dia minta maaf. Tapi tetap tidak boleh dengan alasan perintah pimpinan. Tetapi perwira-perwira dari Siber Polri itu yang mengatakan dia pergi seminggu keluar tertangkap basah oleh teman saya sedang berbincang-bincang dengan perwira Akpol tadi, yang kebetulan yang wanita perwira yang dari Siber Polri ini masih gadis. Perwira Akpol dari Tipidum ini juga masih anak muda, belum kawin maksudnya, tertangkap basah berbincang-bincang di dekat lift oleh teman saya karena saya lagi di dalam. Nah, rekan mantir menyapa, loh, di sini kan gitu. Nah, kemudian di dalam ruangan kita tanya, tadi bincang-bincang dengan si Anu di sebelah nama perwira Siber Polri ini. Oh enggak, itu bukan, itu teman sekelas saya, pacar saya kan gitulah. Jadi si perwira apa ini, Akpol ini mengatakan bahwa yang berbincang dengan itu garis dengan yang di luar tadi itu pacar dia. Tetapi Tuhan tidak diam. Kita dampingi lah ini pemeriksaan ini. Akhirnya dokter kita pulang. Tidak jadi memeriksa karena tidak diizinkan perwira Akpol ini. Kemudian kita pulang juga jam sore. Penyidik ini memanggil lagi. Kita lagi di restoran makan. Bahwa ada pertanyaan tercecer yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Ini di Tipidum ya. Sehingga kita balik lagi ke Bareskrim malam hari untuk melengkapi pertanyaan jaksa atau P19 jaksa. Nah, selesai pemeriksaan, kita pulang lagi. Tanpa sengaja ketemu di satu warung makan dengan semua penyidik cyber ini. Jadi kebohongan mereka
terungkap lagi. Padahal informasi yang mereka sebarkan adalah bahwa mereka seminggu di luar kota. Ternyata belum ada seminggu, baru hari itu juga dia bilang seminggu luar kota, malamnya tanpa sengaja ketemu di rumah makan, maka tertawa mereka. Loh, bukannya di luar kota, kan gitu. Akhirnya tertawa lah. Jadi maksud saya itu, meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu saat pasti jatuh oleh kebenaran. Ini kata-kata daripada Profesor Dr. J. Sahitapi. Saya selalu ingat itu, karena saya sangat menarik, karena ini sudah saya buktikan. Meskipun penyidik Cyber Polri berbohong 3 minggu mengatakan MKC kena apa itu? COVID. Tetapi hanya saya butuh waktu 2-3 jam membongkar bahwa ternyata terjadi penyiksaan dan atau penganiayaan. Dan terungkap semua melalui SPKT walaupun berbohong sebagian, tapi di belakang layar ada yang jujur juga. Terungkap juga di TV lantai 4, terungkap juga di lantai 9 di ruang Bahtahti, kan gitu. Nah, di situ ada CCTV-nya yang sangat canggih. Jadi oleh karena itu nasihat saya, berhentilah berbohong. Nah, kemudian tentang pertanyaanmu tadi, mengapa jadi ke Ciamis, kan gitu ya. Saking bencinya jaksa peneliti berkas ini di Kejaksaan Agung ya. Ketika perkara ini diteliti di Jaksa Agung, santerlah ke Kejaksaan Agung tentang rilis saya di YouTube yang menyatakan dia disiksa dan dipaksa makan peses. Jaksa peneliti berkas dari Kejaksaan itu mengatakan, syukurlah, itu masih belum seberapa. Lebih pantas, belum seberapa. Kalau cuma disuguhi makan tai atau makan peses. Kalau saya jadi Jenderal NB, saya bunuh dia. Kata jaksa peneliti berkas dari Jaksa Agung ini. Bayangkan kira-kira kalau kualitas jaksanya seperti ini. Kalau saya jadi Jenderal NB akan saya bunuh dia, kata dia. Ada nggak kira-kira nilai keadilan nanti dari jaksa-jaksa model begini? Artinya jaksa-jaksa ini dalam tanda petik terpapar kebencian, terpapar khilafah. Karena informasi ini adalah pengagum daripada Abdul Somad dan lain-lain yang sudah suka mengundang tausiah kan begitu di pengajian mereka. Kira-kira keadilan apa yang kita bisa dapatkan dari model jaksa-jaksa yang seperti ini, yang menyatakan syukur cuma dipaksa makan peses, padahal dia penegak hukum. Kenapa saya bisa dapatkan itu? Karena ada 2 orang saksi pejabat Jaksa Agung bertemu dengan saya diam-diam secara rahasia menyampaikan itu agar kita hati-hati. Kemudian menyampaikan juga strategi mereka bahwa mereka sedang memberikan petunjuk P19 kepada apa itu? Kepada penyidik Cyber Polri agar mencari-cari saksi ke Ciamis. Padahal tempat kejadian perkara atau lokus delikti adalah Bali. Harusnya ke Bali. Dilapor di Jakarta, penyidik disuruh cari-cari saksi ke Ciamis. Supaya ada horornya katanya. Supaya terpenuhi pasal kebencian, yaitu supaya nanti ada gejolak masyarakat. Supaya ada keonaran. Jadi mereka mau mengkondisikan pada saat nanti sidang ini akan ada keonaran. Akan ada pergolakan di Ciamis. Itulah settingan daripada jaksa-jaksa yang terpapar kebencian ini. Saking takutnya informan pejabat-pejabat ini yang mau menyampaikan rahasia ini ke kami, sampai 3 kali kami pindah restoran supaya tidak ada yang lihat. Mulai dari restoran di belakang apa itu, ada hotel atau restoran Manado di belakang Jaksa Agung itu, kita pindah lagi ke FC, pindah lagi ke restoran satu lagi itu Starbucks, masih padat juga, pindah lagi kami sampai ke Panglima Polim sana. Dalam hal memberitahu strategi jaksa peneliti berkas yang memberikan petunjuk P19 kepada penyidik Cyber Polri supaya mencari-cari saksi ke Jawa Barat sana. Dan benar, sesuai informan kami, mereka melihat penyidik bermarga Siregar beredar di daerah sana. Daerah Ciamis, Garut dan sebagainya. Tasikmalaya. Karena informan kita kan di mana-mana. Kalau kita infonya selalu asas, bukan A1 seperti Nabi palsu itu, tapi isinya bohong semua gitu loh. Kalau informasi kita itu benar-benar A1. Nah, maka ketika rekan saya Martin bertanya sama rekan Febri, kira-kira apa maksud penyidik ya? Mencari-cari saksi ke daerah Ciamis, Tasikmalaya, Garut kan itu. Maka saya bilang, yakinlah,
sesuai informasi dari sahabat-sahabat kita dari Kejaksaan Agung bahwa perkara ini nanti mau dilimpah ke Ciamis. Loh, kok ke Ciamis bang? Bukannya ke Bali? Ya inilah rekayasa. Karena mereka terpapar kebencian. Maka benar, setelah 3 minggu istri MKC tidak boleh bertemu MKC di bulan November, maka hari Selasa yang lalu, dalam minggu ini, rekan Martin mendampingi Ibu Watmah, istri MKC, untuk bertemu dengan suaminya, minta izin kepada penyidik Cyber Polri. Tidak dikasih. Ketemu seorang Kombes Kasubdit, tidak dikasih juga. Maka saya memberanikan diri WhatsApp ke Wadir. Karena Wadir waktu itu, jangan langsung ke Kapolri bang, atau ke Kabar Reskrim, ke saya aja, kan gitu. Maka saya pikir, benar juga kan gitu ya. Nah, dia Akpol 95 dia. Maka saya WhatsApp beliau, bang, izinin dong ini. Rekan saya Martin sama istri KC udah 3 minggu gak dikasih izin loh, saya bilang gitu. Maka beliau baca, langsung diperintahin penyidik Bang Siregar untuk mendampingi rekan Martin dan istri Ibu Watmah. Tapi pertemuan kali itu jadi unik. Biasanya di lantai 15, khusus yang terakhir itu di ruang tahanan. Sebentar aja kan gitu ya. Udah bertemu, dan saat itulah diinformasikan oleh Bang Siregar, penyidik Bang Siregar, oh iya, besok P21 tahap 2. Jadi baru andaikan kita tidak ke Baris Krim Polri, kita nggak tahu itu. Baru dikasih tahu lah sore menjelang malam itu, besok P21 di Ciamis tahap 2. Nah, rekan Martin ini kan tidak terlalu banyak komen atau bagaimana. Dia hanya menginformasikan ke saya, kenapa tidak kamu tanya? Tanya dong, kenapa ke Ciamis? Dan sebagainya. Maka ditanya, tapi orangnya buang badan ban, gak mau jawab gitu loh. Gak mau jawab. Udah, akhirnya karena gitu dia dikasih tahu sore menjelang malam. Maka kita diskusi sebentar di sini. Setelah diskusi, malam itu juga jam 11 malam kami kejar ke Ciamis. Dengan waktu yang sangat terburu-buru. Malam itu juga saya konsep surat menolak Pengadilan Negeri Ciamis untuk meriksa mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Badung, Bali. Atau setidak-tidaknya alternatif kedua Jakarta. Alasannya adalah, pertama, locus delicti, tempus delicti di Bali. Yang kedua, asas pidana itu cepat, sederhana, biar ringan. Tapi kalau ke Ciamis, itu biaya menjadi sangat mahal, karena harus 2 hari. Perginya 6-7 jam, itu pun kalau lancar. Kalau tidak lancar bisa sampai 8-9 jam. Pulangnya juga begitu. Nah, biaya sekali pergi ke sana itu bisa sampai 6-10 juta. Karena kami beberapa orang tuh, ada perempuan juga kan gitu. Harus menyewa hotel kan sampai 2 malam toh. Nah, kemudian biaya transportasi, uang tol dan sebagainya. Ini bukan lagi sederhana, biaya ringan dan cepat. Tapi sudah menjadi lama, biaya besar dan lambat. Maka saya ajukanlah itu.